Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 6 bulan Desember tahun 2021. Saya atas nama Agus Misanto, NIM 9213411160, alamat Desa Rantojaya, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, asal sekolah SMP Negeri 1 Blitar Madang Raya. Saya mahasiswa BPG Angkatan 4 pada LPTK Universitas Negeri Medan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja. Saya akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik mengelola emosi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Itu Bapak harapkan. Apa kabarnya? Baik. Ada tadi habis ulangan ya? Ya. Ulangan apa ada? Ada yang 3. Ya. Gimana kabar otaknya? Lemah. Alhamdulillah. Lemah Rasulullah. Tapi hari ini hari terakhir ya? Ya. Berarti besok sudah libur besok? Iya. Iya. Ya. Alhamdulillah libur. Gimana tadi? Bisa diisi semua? Bisa. Dengan sedikit bantuan teman. Nyontok. Aku mantan guru. Wah ini Saya bantuan Google. Wah ini curang. Ini setelah ulangan, tentunya ini hari terakhir ya. Tentunya hasilnya akan gimana ya? Ya kita berharap hasilnya lebih bagus ya. Amin. Tentunya setelah mengikuti ulangan juga ada namanya ketegangan urat saraf. Ya kan? Tegang nggak urat saraf saat ulangan tadi? Iya. Iyalah, matematika kan? Apa? Agama, PKN, belum. Ya walaupun hal-hal yang kalian anggap remeh, tetap juga tegang urat sarafnya. Gimana? Mau ice breaking? Oh ya, jadi guna ice breaking ini untuk merilekskan, mengendalikan kembali urat saraf yang tadi tegang. Kita ice breaking tepuk Jerman, ya, paham ya? Nah, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tapi sambil nyanyi. Mau berdiri apa mau duduk? Duduk. Oke. Bisa nyanyi lagu Naik Jerman Istimewa? Bisa ya? Oke. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik Jerman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tukik taktik tukik taktik tukik taktik tukik taktik tukik tak suara sepatu kuda. Bisa nggak? Mantap semua kayaknya. Iya. Berarti masih bisa konsentrasi dong. Masih sehat apa pikirannya? Oke, kita lanjut ya. Bapak manggil kalian ke sini setelah ulangan karena ada hal yang ingin Pak sampaikan. Kumpul di sini, ini namanya bimbingan kelompok. Ya, paham bimbingan kelompok? Tahu belum bimbingan kelompok? Tahu belum? Apa itu bimbingan kelompok? Kumpulan 2, 3 orang, 4 atau lebih untuk mencarikan masalah, untuk dalam sekitar Bapak memberi materi nanti kita selesaikan bersama-sama. Seperti itu bimbingan kelompok ya. Dan dalam bimbingan kelompok ini ada tujuan.
tujuan dari bimbingan kelompok yaitu yang pertama memberanikan diri. Kita mencoba untuk berani tampil di depan. Yang selanjutnya dalam bimbingan ini ada azas. Salah satu azasnya adalah azas kerahasiaan. Kenapa harus rahasia? Karena apapun masalah yang ada dalam sini jangan sampai keluar. Kalau keluar akan berbahaya. Makanya ada azas kerahasiaan. Di sini akan dijaga rahasia kita. Kita bercerita harus saling menjaga. Ya, yang menjadi mulut ember. Tahu mulut ember? Menerima segalanya. Itu mulut ember. Selanjutnya, selain dari azas kerahasiaan tentunya ada azas keterbukaan. Kita harus bisa terbuka, jujur cerita. Oke, sampai ke tahap ini ada nggak pertanyaan? Tidak, udah ngelirik ada. Enggak. Benar. Dan paham semua ini kenapa ngantuk? Jangan ngantuk lah. Kita sebentar jadi kita sebelum kita melaksanakan proses bimbingan kelompok, kita sepakati bersama. Ya. Yang pertama kesepakatan kita ambil waktu dalam layar ini 40 menit. Jadi 40 menit ke depan kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Dengan aturan dalam bimbingan kelompok itu ada namanya pimpinan kelompok atau disebut PK. Nah, pimpinan kelompok di sini adalah Bapak. Ya. Kalian adalah anggota kelompok. Tugas pimpinan kelompok mengarahkan jalannya proses layanan bimbingan kelompok. Anggota kelompok mengikuti. Seperti itu ya. Dan juga kita sepakati bersama saat bimbingan kelompok ini, proses bimbingan kelompok yang berjalan, jangan ada salah satu di antara kita sibuk sendiri. Main HP. Jangan. Jadi kita tetap fokus pada materi yang akan Bapak berikan. Paham? Ada pertanyaan? Enggak. Bapak disebut TK, kalian disebut AK, anggota kelompok, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya tentang materi. Materi yang akan Bapak berikan dalam bimbingan kelompok ini adalah mengenai mengelola emosi. Paham emosi? Apa emosi? Marah. Situasi yang berubah-ubah. Marah itu masuk dalam kategori emosi ya. Tapi bukan hanya marah emosi itu. Emosi itu adalah perasaan. Nah, untuk jelasnya apa itu emosi, mari kita simak PowerPoint yang sudah Bapak buat. Ya? Oke, siap? Siap. Tuh, emosi, apa tuh emosi? Itu intens di dalam, perasaan di dalam yang ditujukan pada seseorang atau reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Jadi emosi itu kan perasaan dari dalam diri kita. Karena apa? Karena seseorang misalnya diputusin sama cowoknya, ada timbul perasaan dari dalam diri. Nah itu namanya emosi. Tapi emosinya emosi marah, jengkel, benci, muak. Iya kan? Ya, karena kita diputusin ya. Selanjutnya, atau reaksi terhadap seseorang. Misalnya gini, kita menyukai ada pakaian dipajang di toko pakaian. Kita suka lihat itu. Emosi bukan ini? Emosi senang. Nah itu namanya emosi. Berarti emosi tadi bukan hanya marah. Jangan. Tapi dalam emosi ada kategori namanya marah. Lanjut ya. Selanjutnya, ini bentuk-bentuk emosi. Kalian lihat.
Itu tadi yang ada namanya marah, jengkel, ya. Ada berapa itu? 6, ya. Emosi digolongkan menjadi dua. Emosi positif dan negatif. Coba sekarang kalian tunjukkan yang mana emosi positif. Gembira. Gembira. Selanjutnya terkejut bisa. Bisa. Sedih kok positif. Takut. Nah, itu masuk ke dalam emosi Positif. negatif. Marah, sedih, jengkel. Ya. Pak, lanjut. Nah, ini tadi marah, berimas, mengamuk itu masuk dalam kategori marah. Sedih, muram itu masuk dalam kategori sedih. Takut karena cemas, gugup, gembira karena bahagia tadi gembira. Tapi gembira juga jangan sampai berlebihan. Ya. Selanjutnya terkejut. Selanjutnya jengkel. Enak itu jengkel tuh, sambal jengkel. Rendang jengkel. Oke, kita lanjut ya. Nah, mengontrol emosi juga sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Sini poinnya kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol diri sendiri dan kemampuan seseorang untuk mengontrol orang lain. Memiliki EQ atau kecerdasan emosional yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengontrol diri. Paham? Bagus nggak ya EQ? Kalau kita memiliki kecerdasan emosional bagus nggak? Ada nggak masalahnya? Ada ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Bapak buat video. Silakan kalian ini klik play-nya ya. Nah, iklannya ini. Nggak kedengeran ya volumenya ya. Oke. Bapak benerin dulu soundnya. Kecerdasan emosi pada kenyataannya memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kita dalam melewati rintangan dan mencapai kesuksesan dalam hidup. Dalam sebuah pekerjaan, individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi seringkali lebih mudah untuk direkrut, dipromosikan, dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Yang kemudian, kecerdasan emosi adalah sebuah kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami emosi yang ada di dalam dirinya dan orang lain. Kemampuan untuk mengadaptasi diri, juga berempati serta mengatur dan mengendalikan emosi tersebut dengan baik dalam hubungannya dengan orang lain. Kecerdasan emosi menurut Goleman dideskripsikan ke dalam 5 komponen utama. Pertama, self-awareness atau kesadaran diri. Hal ini berfokus pada kemampuan kita untuk mengenali emosi pada diri kita serta faktor pemicunya, memahami kekuatan dan kelemahan pada diri kita, mengetahui value dan tujuan diri sendiri, kita memahami bagaimana hal yang disebutkan tadi berpengaruh terhadap pemikiran dan tindakan yang kita ambil. Jika kita merasa stres, kesal atau kembali, penting bagi kita untuk berhenti dan berpikir sejenak untuk memahami emosi yang ada.
Ketika kita sudah memahami masuk dengan penyebabnya, maka akan celaka lebih mudah bagi kita dalam mengambil tindakan yang tepat sebagai bagian dalam penyelesaian masalah. Kedua, self-regulation atau pengelolaan diri. Ini adalah bagaimana kita dapat mengontrol dan mengelola emosi. Bukan mereka itu menahan emosi dalam menggunakan perasaan tidak sesungguhnya. Namun ini adalah bagaimana kita mengekspresikan dan menangani respon terhadap emosi secara tepat, baik secara waktu atau tindakan yang diambil. Individu yang memiliki self-regulation yang baik biasanya fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Mereka juga mampu mengatur dan meredakan emosi pada situasi konflik. Salah satu contoh adalah ketika emosi kita terpancing oleh seseorang, ingatlah dan pikirkan bagaimana kita harus merespon. Apakah kita langsung bereaksi unggul? Berlatihlah untuk menahan diri, mengambil nafas panjang, bersabar dan berpikir kembali, serta mengambil langkah dan waktu yang tepat untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan dan rasakan kepada orang tersebut. 3. Internal motivation. Ini bukanlah sebuah motivasi yang dipicu dikarenakan faktor eksternal seperti uang, harta, ketenaran, ataupun pengakuan dari orang lain. Namun, merupakan sebuah hal yang mendasari dan mendukung seseorang untuk bergerak kepada tindakan atau tujuan tertentu yang dikarenakan adanya passion atau keinginan dalam dirinya yang secara konsisten mengarahkan kepada tujuan hidupnya. Individu atau pemimpin seperti ini biasanya mempunyai standar yang tinggi dalam hidupnya. Mereka menetapkan beberapa tujuan yang tercapai, serta selalu berusaha untuk lebih baik. Mereka juga biasanya mempunyai komitmen dan inisiatif yang tinggi. 4. Empati. Empati adalah kemampuan kita untuk dapat mengenali dan memahami perasaan seseorang. Ini adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai orang tersebut dan berusaha untuk merasakan apa yang orang tersebut rasakan. Hal ini sangat penting untuk menentukan tindakan kita yang tepat ketika berhadapan dengan orang lain. Contohnya, ketika ada teman kita yang kehilangan pekerjaan utamanya, kita mungkin harus merespon dengan perhatian atau sedikit menyempatinya, bukan mengaitkannya. Sebagai seorang pemimpin, mempunyai berbeda dengan IT yang sangat stabil di usia dewasa. Kecerdasan emosi adalah suatu hal yang bisa dipelajari ataupun diambil, namun membutuhkan latihan dan komitmen jangka panjang. Terima kasih sudah menonton sampai dengan akhir. Kita konten ini bermanfaat bagi kalian. Oke, itu kecerdasan emosi. Sampai sini kalian paham nggak apa itu kecerdasan emosi? Paham nggak? Ya? Bisa kan tadi? Bagaimana cara mengelolanya? Itu kecerdasan emosi. Bisa dipetik video-video tadi, bisa dipetik nggak apa dia? Kecerdasan emosi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Nah ini perlu diketahui bahwa mengelola emosi itu penting karena akan membuat kita lebih memahami keadaan diri kita sendiri. Dengan kemampuan mengelola emosi yang baik, membuat kita terhindar dari perilaku impulsif, yaitu melakukan satu tindakan tanpa memikirkan akibatnya, itu karena emosi marah. Kadang kita tanpa memikirkan akibat lagi kita langsung memutuskan sesuatu. Ya, lanjut faktor-faktor menyebabkan emosi tadi. 1. Stres, kurang tidur, apa yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan keinginan, hubungan tidak seimbang, dan 5. Tertekan. Ya, lanjut. Nih, tips mengendalikan emosi kita simak. Kita playnya dalam setengah gambar itu tadi. Setelah kemarin dibayarin gratis ongkir sampai 1 miliar dari Cina ke Indonesia, kali yang ketiga yaitu setiap orang memiliki empati. Cara mengendalikannya menjadi salah satu hal yang mendasar yang mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial. Sekarang, lebih baik akan membahas bagaimana cara untuk mengendalikan emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Prancis émotion, Emosi. émouvoir, yang berarti
bahasa Latin emosi, dan berarti bergerak menjadi. Menurut Daniel Goleman, emosi meliputi suatu perasaan dan pikiran khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jadi, emosi merupakan suatu utama yang mendorong seseorang untuk memberikan respon dari setiap rangsangan yang diberikan. Emosi memiliki pengaruh terhadap Langsung diri kita, cepetin aja. seperti memperkuat semangat kita untuk melebar otot-otot sendiri, pertama yaitu menenangkan pikiran. Mengendalikan emosi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menarik nafas yang dalam, hitung 1 sampai 10 secara perlahan di dalam hati, sambil meningkatkan temperatur kamu sedang menurun. Yang kedua, mencari kesibukan. Kita dapat relax, bermain game, berfokus pada pekerjaan, ataupun dengan pergi jalan-jalan. Hal ini membuat kita untuk menggunakan emosi. Yang ketiga yaitu berbicara dengan orang lain. Beban akan semakin berkurang ketika dikeluarkan. Kamu bisa bercerita kepada orang yang kamu percayai, seperti sahabat, keluarga, ataupun psikiater. Keempat, menemukan penyebab permasalahan dan mencari solusinya. Mencari tahu penyebab emosi. Yang kelima, berolahraga. Yang mencakup pengatur stabilitas emosi, pemahaman, tekanan stres. Menjadi master untuk seluruh emosinya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke. Lanjut. Sudahkah Anda mengendalikan emosi? Nah, Pernah gak sih ada kejadian yang bikin lo marah banget? mengendalikan emosi. Jadi kontrol emosi mulai dari sekarang. Karena apa? Karena supaya kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Karena emosi ini menimbulkan ada satu pautnya dengan penyakit, ada satu pautnya dengan kesehatan. Kalau kita selalu emosi, maka secara lambat laun atau mau tidak mau kesehatan kita juga bisa terganggu. Kenapa? Karena tadi dari emosi tadi kita bisa berpikiran yang enggak, negatif thinking. Kalau kita berpikiran yang tidak tentang seseorang misalnya, itu yang susah siapa? Diri kita sendiri. Orang yang kita pikirin nggak susah, dia santai aja, cuy aja dia. Iya kan? Dengan kita apa? Mikirin sakit sampai enggak. Misalnya gini, tetangga beli mobil, kita beli salon pas nantinya. Tempel di sini. Karena selalu mikirin yang enggak. Oke. Tadi Bapak sudah memberikan materi di PowerPoint tentang emosi. Nah, di sini Bapak ada permainan untuk FOS kita. Apa yang kalian tonton tadi? Bisa paham nggak kalian dengan apa yang kalian tonton tadi? Permainan ini dalam bentuk spin wheel, ya. Jadi di permainan ini ada namanya kejujuran dan tantangan. Bapak juga buat kartu tantangan, buat kartu tentang kejujuran. Nah, ini tugas kita, misalnya dari siapa? Karisa. Dari Karisa nanti muter spinnya. Akan berhenti di mana dia? Di tantangan atau kejujuran? Kalian siap nggak permainan ini? Siap? Tapi kayaknya lesu lagi nih. Ngantuk ya? Udah siang ya? Udah. Oke, kita lanjutkan permainan. Mulai dari Karisa. Ya. Kata gini, jadi bilang kalau Karisa bilang mulai, berarti spinnya akan muter. Siap? Siap. Ayo, mulai dari Karisa. Mulai. Kejujuran. Di sini ada kartu, ada warna merah, ada warna biru, sama warna kuning. Kartu warna biru ini adalah kartu kejujuran. Kartu warna biru. Yang kuning adalah kartu tantangan. Nah, ini Karisa milih ya, dari mana nih kartu Bapak buat? Yang mana? Buat
sekali Karisa ini. Iya. Silakan Karisa berdiri di depan teman-temannya. Di sini. Ayo. Karisa bacakan di sini, depan sini. Ah ya. Katakanlah sejujurnya. Apa ketakutan terbesarmu? Apa ketakutan terbesar Karisa? Apa? Kadang kalau di rumah sendirian itu kadang takut kalau ada setan, Ada apa? halus. Ada makhluk halus, ada hantu. Jadi ketakutan terbesar Karisa, takut tadi rasa emosi itu bukan? Masuk nggak? Iya. Masuk. Ketakutan terbesar Karisa ini takut akan ada hantu, makhluk halus. Ya? Ya. Ada nggak teman-temannya pengalaman? Maksudnya tuh gini, bagaimana cara menghilangkan rasa takut itu? Ada nggak? Kayak nyari tempat keramaian gitu. Kalau aku hidupin musik sekeras-kerasnya. Ngidupin musik sekeras silakan dulu. Biar Kata- nggak ada suara yang aneh-aneh. Ngidupin musik. Atau aku ngajak teman main. Nah, ngajak teman main. Kalau malam. Nah, kalau malam gimana kalau malam? Gimana? Enggak. Jadi gini, kita percaya bahwa kita adalah makhluk. Enggak. Kita ini kan sempurna kan, maksudnya kita lebih mulia kan, ya kan? Kita percaya itu aja. Nggak bisa Pak, kalau aku suka. Nggak bisa ya? Bisa banyak. Kita kalau Mental kita, dewek. kita takut enggak. Kalau kita takut kita buka mulut Al-Quran. Ya? Ya enggak? Gimana, lanjut apa enggak ini? Lanjut. Oke, dari Karisa ke Enggi. Enggi bilang mulai, berputar ya. Ayo, mulai. Tante. Kejujuran. Kayaknya laris nih kejujuran. Tinggal 4 loh. Yang mana? Ya, silakan maju ke depan seperti Karisa tadi. Hal apa yang kamu harapkan bisa kamu ubah dari diri sendiri Hal apa yang kamu harapkan? yang kamu harapkan untuk mengubah diri sendiri? Hal apa? Hal yang diharapkan. Jujur loh. Mengubah diri menjadi lebih baik. Dalam hal belajar, Pak. Belajar diri. Belajar. Sudah tuh? Ada lagi nggak? Itu berarti pengen lebih berprestasi berarti ya. Jadi Enggi ini hal yang ingin diubah dalam dirinya adalah masalah belajar, prestasi, ingin berprestasi. Temennya, ada nggak tips bagaimana agar bisa berprestasi? Nah, itu Enggi. Belajar bisa diterima ya. Karena memang kalau kita belajar ini kita membuka wawasan. Kita membuka buku berarti membuka jendela dunia. Banyak-banyak membaca. Ya. Oke, setelah Enggi ke Nalini. Ya, apa kabar Nalini? Alhamdulillah. Nalini bilang mulai, akan mulai. Mulai. Nah, yang tantangan orang ini. Yang tadi ingat nggak materi yang Bapak berikan? Ingat ya? Ya. Iya, nggak fokus begitu. Ya, silakan maju ke depan. Apa? Bagaimana cara mengendalikan emosi? Ada teman sini. Bagaimana cara mengendalikan emosi? Bagaimana? Cara mengendalikan- Bersabar, olahraga. Nalini bilang sabar. Ya, betul itu. Setelah itu Nalini bilang tadi, Olahraga. melampiaskannya dengan olahraga. Itu cara mengendalikan emosi. Ya. Ada lagi teman-temannya? Apa? Selain dari, silakan dulu Nalini. Selain dari sabar dan olahraga,
sharing cerita sama teman, iya, Mengurangi beban. mengurangi beban. Tapi teman yang benar, Iyalah. yang teman yang salah. Selanjutnya apa lagi? Bagaimana cara mengendalikan emosi? Tenangkan pikiran. Tenangkan pikiran Pokok. untuk mencari istirahat ya. Ya. Tenangkan pikiran. Kita cari tahu apa emosi kita. Apa sih masalah kita? Kalau kita sudah ketemu masalahnya, maka akan bisa kita redam emosi tadi. Ya enggak? Ya, pernah. Oke, lanjut. Iya. Celana Lia. Apa Lia? Mulai. Mulai. Iya. Pikiran. Kenapa sih nggak kurang dikit lagi gitu? Tinggal dua ini ya. Apa sih? Iya. Apa? Tegak. Berdiri sini. Tegak. Hmm. Mampus koi. Momen paling memalukan apa yang Bulan terakhir Momen yang paling memalukan dalam sebulan. dikejar orang, padahal orangnya nggak ngejar. tapi udah masuk dulu. Iya udah remor, panas dingin, es jatuh, Terus udah. udah. Jadi si Lia pernah dikejar orang. Padahal orang itu nggak ngejar dulu. Padahal orang itu nggak ngejar. Berarti hanya masalah ketakutan. Iya kan? Ketakutan yang berlebihan. Ada nggak teman-temannya? Bagaimana cara menghilangkan ketakutan yang berlebihan? Itu antisipasi dia tuh yang ngejar tapi tidak gitu loh. Oh, berarti kita perhatikan lagi. Sebenarnya ketawa ngeliatin gitu sambil ngebut, saya ngebut ikut ngebut, Oh, saya pelan ikut pelan, nggak posisi malunya itu gimana gitu loh. Ya saya malu, ternyata dia mengejar saya. ternyata nggak mengejar. Udah Iya, kejadian gitu. duluan gue. Berarti kita sudah GR duluan. Iya. Nah itu tadi. Bagaimana cara kita mengelola emosi? Salah satunya itu tadi kan. Bagaimana sih kita menghilangkan GR kita? Kadang kita ditanya sama teman misalnya ya, ada contoh cowok ditanya misalnya ada nggak kalian seperti ini? Kalian WA seorang cowok, WA masalah pelajaran misalnya. Ternyata cowok itu GR-an. Lalu pergi di posting gitu, aduh. Kenapa sih kita aku gitu? Iya kan? Ada seperti itu kan? Ada. Sudah GR duluan namanya. Padahal Berarti dia nggak bisa mengendalikan emosi. Kayak, oh dia ngechat saya. Jantung berjalan. Kita sudah heboh duluan. Padahal enggak. Padahal dia cuma mau nanyain makan gitu. Nah, itu tadi yang dikejar orang gila. Dia tidak ngejar, kita udah GR duluan, masa dikejar. Nah, itu fungsi dari mengendalikan emosi. Bisa ya? Paham ya? Setelah Lia, Ini ya. Kenia. Silakan. Mulai. Aduh, tinggal satu loh kejujuran. Tinggal dua. Kapan terakhir? Tinggal dua ya. Kapan terakhir? Ya. Berdiri. Apa? Kapan terakhir kamu emosi? Emosi karena apa? Nah, kapan terakhir emosi? Emosi karena apa? Kemarin. Kemarin? Apa? Masalah? Gara-gara adek Kenapa adiknya? masih tidur, Hmm. digangguin. Oh, adiknya gangguin. Terus emosinya gimana emosinya? Marah-marah lah. Adiknya dimarahin. Ya kena baca kamu juga kan marah. Nah, sekarang silakan duduk. Nah, jadi siapa tadi? Kenia enak-enak tidur. Soalnya adik gangguin. Jadi kena emosi, marah-marah lah adiknya. Gini aja. Yang bapak tanyakan kalian, kira-kira itu menyelesaikan masalah enggak? Kenapa? Soalnya kalau dimarahin tetap terus ya, tapi diulangi lagi. Nah, Dan kakak baru lagi digangguin
main sama adikku kalau itu. Jadi gimana solusinya? Jangan, kan nggak bisa disaja dengan Makanya itu tadi emosi namanya emosi. Kita nggak Ngadu. memikirkan, kita nggak memikir akhirnya akibat yang didapat. Kita marah-marah sama adik yang kita. Apakah itu menyelesaikan? Enggak kan? Enggak. Terlanjur adik juga kita marahin, timbullah perasaan kecil hati si adik. Ya kan? Jadi gimana solusinya? Ya udah gimana? Kita tuh ada dua pilihan. Kalau nggak ngomong kita bicara. Ya salah. Iya, kalau kita ngomong yang baik-baik. Dek, kakak lagi tidur, kamu nggak usah diganggu dia. Tutup pintu. Tutup pintu. Atau kita diam. Itu solusinya coba. Ya. Ayo, selanjutnya ke Dinda. Ya, silakan. Mulai. Kayaknya kejujuran terus ini di. Tidak bebas. Nggak ada dia. Pinter Indah. Sudah, selanjutnya Indah. Bebas Indah, bebas tugas dia. Itu ada bebas kan? Lanjut siapa? Suci. Ya, Suci. Mulai. Nah, 31 loh kejujuran. 31. Silakan. Suci. Ini tantangan semua sisanya. Astagfirullahaladzim. Ayo belum. Semangat. Kapan terakhir kali menangis? Menangis karena apa? Nah, Suci. Di sini disuruh jujur. Kapan terakhir kali menangis? Menangis karena apa? Kapan terakhir menangis? Coba sih aku yang dapat. Aku juga kemarin. Kemarin. Oke. Tadi kita sudah bermain game ya. Game tadi entah menarik entah enggak, tapi Bapak harap dari game tadi kalian bisa memetik pelajaran dari situ. Satu tentang kejujuran, satu tentang yang paling beruntun ini Bebas. tergantung amal perbuatan berarti enggak. Bebas. Oke. Sampai ke sini ada pertanyaan enggak? Ada. Apa? Kayak mau menghindari emosi itu kayak mana sih, misalnya ini pulang kan, misalnya si orang tua nyariin nanya ini. Nah, cara kita nanggapi orang tua itu kayak mana sih? Kita jawab jujur. Kalau tidak percaya, Kalau nggak percaya gimana ya? telepon guru Telepon BK. biasa. Iya, bisa. Datangi guru BK. Iya, bisa. Intinya kita jujur, kita berusaha jujur. Dan jangan menjawab pertanyaan. Jadi memang kalau dimarahi memang tugas kita resiko kita kena marah. Karena kita melanggar aturan. Jawab, ini kita jawab ini ibu marah seperti ini, dijawab tambah emosi ini. Cukup kita jawab dengan jujur dan kita diam. Karena memang salah kita, minta maaf. Ya, ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, sekarang kita masuk ke tahap akhir ya. Jadi kesimpulan apa yang kalian dapat dari materi mengelola emosi ini? Sama apa itu sih emosi? Perasaan yang ditimbulkan karena faktor. Perasaan yang ditimbulkan karena faktor dari dalam diri atau dari luar ya. Perasaan yang bagaimana itu? Emosi itu apa aja emosi? Marah, Senang, sedih, Jadi emosi itu kadang kita mengartikan emosi itu hanya marah. Ya. Tapi benar apa salah itu? Ternyata emosi itu banyak, luas. Ya. Emosi itu ada dua macam. Apa aja? positif dan negatif. Positif dan negatif. Baik. Paham kalian ya. Selanjutnya nanti di sini akan ada namanya LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ya. Di situ akan Bapak bagikan linknya kepada kalian lewat grup WA. Ya.
Kalian isi. Selain dari LKPD itu tadi ada namanya evaluasi hasil juga. Kalian isi juga itu. Ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup, Bapak mau nanya dulu ke kalian ya. Dari saya. Apa perasaannya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Jadi lebih tahu tentang emosi. Lebih tahu tentang emosi ya. Selanjutnya? Lebih tahu cara mengontrol emosi. Nggak tahu. Bingung ada sebagian dari emosi. Iya, lebih tahu kalau emosi itu nggak cuma marah doang. Banyak sama kayak ini. Sama. Lebih kayak paham, bisa mengempatikan orang. Lebih berarti memahami Bisa perasaan memahami. orang ya. Sama kayak Dinda. Seperti dikejar orang gila. Berbaju hitam. Apa? Gitu. Ada perasaan yang ingin disampaikan setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini? Apa sih, tahu tentang penyebab emosi? Paham tentang tahu tentang Paham tentang tahu. tahu tentang penyebab dari emosi tadi ya. Oke. Ini sudah 40 menit lebih ya. Alhamdulillah kita bisa mengikuti semua proses pembelajaran ini dengan baik. Semoga apa yang didapat itu bisa bermanfaat walaupun masih kecil, masih sedikit ya. Yang penting kita paham tentang emosi tadi. Sebelum kita akhiri proses layanan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa bersama dulu. Jadi siapa yang mau memimpin? Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah terima kasih kalian sudah mengikutinya. Saat ini cuaca di luar agak mendung, jadi saat kalian pulang nanti Bapak hanya bisa menyampaikan hati-hati di jalan. Ya. Selamat sampai tujuan, tetap jaga kesehatan. Ah. Semangat.